Prepositions of time, kata depan waktu. Kata depan waktu ada banyak, ada at, in, on, for, since, dan banyak lagi. Tapi kali ini kita akan belajar tentang prepositions of time, kata depan waktu khusus at, in, dan on. What is preposition? Apa itu preposisi? Preposition is a word that stand before a noun or pronoun. Apa artinya? Preposisi adalah kata depan yang digunakan sebelum kata benda atau kata ganti benda. Nanti, noun dan pronoun akan dibahas secara khusus. Kita mulai dari kata at. When, kapan kita menggunakan kata at sebagai preposition of time? We use at for a precise time. Kita menggunakan at untuk waktu yang tepat atau pasti atau spesifik. Examples, apa tuh contohnya untuk penggunaannya? Precise time-nya, perhatikan at 5 o'clock. Artinya jam 5, at 7 a.m. atau jam 7 pagi, at noon di siang hari, at night di malam hari, at dinner time pada makan malam, at sunset pada saat matahari terbenam. Itu contoh-contoh penggunaan at pada preposition of time. Terus bagaimana kalimatnya, Pak? Kalimatnya, contoh yang precise time-nya at 5 o'clock tadi. Contohnya ini ya. I wake up at 5 every morning. Bisa juga, we must at school at 7 a.m. Selanjutnya, see you at noon. Atau the thief took it at night. Don't be late at dinner time. Atau we start at sunset. Atau where will you be at Christmas? Itu contoh-contoh kalimat dari at. Sekarang kita bisa menyimpulkan the conclusion untuk at sebagai preposition of time. Jadi kesimpulannya berarti menunjukkan jam dan menunjukkan hari raya. Jika kalian punya kesimpulan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Next, penggunaan in. We use in for months, years, centuries, and long periods. Apa itu months, bulan, untuk years, tahun, dan centuries, abad, kemudian long periods atau waktu yang lama. Bulan berarti dari Januari sampai Desember. Kalau tahun, ya dari tahun ya. Century itu abad, waktu yang lama, nanti akan dicontohkan. Bagaimana contohnya di examples? Perhatikan. Sorry, di situ ada tulisan precise time, harusnya sudah diganti ya, karena dia tidak pakai precise time lagi. Ini contoh penggunaan in dalam preposition of time. In December itu bulan, in 2004 itu tahun, in the morning pada pagi hari, in summer itu adalah salah satu musim, in the future pada masa depan. Pada bulan Desember itu in December, in 2004 pada tahun 2004, in the morning pada pagi hari, in summer pada musim panas, in the future pada masa depan. Itu contoh-contohnya. Kemudian bagaimana kalimatnya? Kalimatnya, I was born in April. Saya lahir pada bulan April.
We bought the car in 2020. Kami membeli mobil pada tahun 2020. April dan 2020 adalah Aprilnya bulan, 2020 adalah tahun, dan itu pakai preposisi in semua. Selanjutnya, you must be here in 5 minutes. Kamu harus sudah di sini dalam 5 menit. Nah, ini tadi itu yang untuk period of time ya. Selanjutnya, on. We use on for days and dates. Apa itu days? Hari, and dates tanggal. Oke ya. Untuk hari kita pakai prepositionnya adalah on. Untuk tanggal juga demikian, menggunakan on. Terus apa contohnya? Contohnya adalah we go to church on Sunday. Sunday adalah nama hari. Jadi sebelum nama hari, preposition of time-nya adalah on. Kedua, the meeting is on Monday. Sama hari juga. See you on my birthday. Nah, ini adalah hari spesial. My birthday itu hari spesial. Kemudian, her birthday is on 7 April. Itu untuk tanggal. 7 April itu adalah tanggal. Jadi, dia sebelum hari spesial, sebelum tanggal, sebelum hari. Itu penggunaan on dalam preposition of time. Baik, catatan khusus. Nah, ini biasanya ada pengecualian. Contoh, note that in some varieties of English people say on the weekend and on Christmas. Artinya, dalam beberapa versi bahasa Inggris, orang kadang pakai on untuk weekend dan on untuk hari Natal. Jadi, bisa pakai in dan on untuk kasus itu saja. Untuk kasus itu ya. Oke. Kamu bisa pakai on the weekend atau in the weekend, atau on Christmas atau in Christmas. Catatan kedua, bisa in the morning. Nah, kalau misalnya ada kata hari on Thursday morning, jadi kalau di tengah-tengah pakai the, awalannya adalah in. Kalau tengah-tengahnya nama hari, harus dimulai dengan on. Kira-kira seperti itu kesimpulannya ya. Catatan khusus yang ketiga, we say, when we say last, next, every, this, we do not also use at, in, on. Ketika kita bilang last, next, every, this, kita tidak menggunakan at, in, dan on. Contohnya apa, Pak? I went to London last June. Di situ tidak kita bilang last in June, meskipun tadi sebelum bulan itu pakai in. Oke, atau in last June, bukan gitu ya. Yang kedua, he's coming back next Tuesday. Tidak menggunakan on next Tuesday. Oke, seperti itu ya. Atau I go home every Easter, bukan at every Easter. Ini kurang jelas, tapi tidak masalah. Oke, Dian selesai. Terima kasih. Khusus untuk tugas di SMK, silakan klik link yang ada di deskripsi. Soalnya ada 8 dan 4 soal pertama bernilai 15 per soal, sedangkan 4 soal berikutnya bernilai 10 per soal. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau tambahan atau koreksi, silahkan ditulis di kolom komentar.